Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwa wa nafaqa fihi min ruhi fatabarakallahu ahsanul khaliqin a'ta wa mana wa darra wa nafa wa wasala wa qata wa huwa munadzam fi dhalika lil-zahiri wal mu'in ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdin mu'tarifin bisidqil yakin wa ashkuru sughra amni syakarahu bilisanin arabiyyin mubin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil mubin Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasul sayyidis sanadil azim dil qalbir rahim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yarhamkumullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmatnya kepada kita dengan bermacam-macam nikmat yang tak dapat hitung banyaknya tiap-tiap hari. Walaupun kita jadikan air lautan untuk jadi tinta dan semua ranting dan batang kayu menjadi tangkai penaknya, belumlah akan dapat terhitung jumlah nikmat Allah yang kita pergunakan tiap hari, mulai dari sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya dan terbit lagi. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang artinya wallahu a'lam bimuradi, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kau tidak dapat menentukan jumlahnya. Andai kita ingin juga hendak menghitungnya satu persatu mengenai macam nikmat yang kita masukkan ke perut, dengan melalui kerongkongan saja rasanya akan payah kita buat menghitungnya. Apa-apa macamnya, berapa banyaknya yang kita masukkan saban hari ke dalam perut kita. Konon pula untuk menghitung macam nikmat yang lain. Cuman manusia juga yang kadang-kadang lupa kepada Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah memberikan serba macam nikmat itu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yarhamkumullah, di antara sekian banyak nikmat Allah yang kita pakai dan kita pergunakan saban hari, maka yang sangat kita rasakan sekali ialah nikmat umur yang kita pakai sekarang ini. Umur yang kita pakai sekarang adalah salah satu nikmat yang harganya lebih mahal dibanding nilai tinggalnya.
tidak dapat diharganya dengan uang yang bertumpuk-tumpuk, dengan emas yang berbungkal-bungkal. Umur yang kita pakai tidak sama dengan umur nenek moyang kita dahulu kala, yang jauh lebih tinggi nilainya karena umur kita ini dibanding dengan harga umur mereka. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memanjangkan umur kita sekarang ini, maka sudah sepantasnya sebagai terima kasih kita sisa umur yang tinggal ini baik kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah dengan arti yang sebenar-benarnya, mengabdi untuk berbuat bakti kepada masyarakat sebanyak mungkin, di samping mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, serta bersedia menegakkan hukum Allah dengan patuh dan tunduk. Sedangkan berbakti kepada masyarakat baik dengan harta, tenaga dan pikiran, dengan keringat dan darah sekalipun, dengan niat yang betul ikhlas karena Allah semata-mata. Untuk itulah sengaja Allah memanjangkan umur kita sampai sekarang ini. Semakin bertambah umur kita setahun, semakin dekat kepada ajal, dan semakin dekat dengan ajal, semakin dekat pula kepada hari yang kubur. Karena itu hendaklah umur kita yang ada sekarang ini dapat kita pergunakan sebaik-baiknya sebelum datang ajal. Sebelum umur kita bercerai dengan badan, jangan terlambat dan jangan kita terpedaya karena kekuatan kita, karena kekayaan, karena pengaruh besar. Semuanya itu akan berakhir bila makom sudah mencegah ruh kita dari badan. Marilah kita perhatikan sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tola umruhu wa suna amaluh, wa syarrun nasi man tola umruhu wa sa'a amaluh, yang artinya sebaik-baik manusia ialah orang yang diberi panjang umur, dan umur panjang itu dia gunakan untuk membuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan sejahat-jahatnya manusia ialah orang yang beri Tuhan umur panjang, tetapi umur panjang itu mereka gunakan untuk membuat kejahatan dan kerusuhan saja. Umur yang kita pakai sekarang ini akan kita pertunjukkan kepada Allah nantinya. Untuk apa saja umur kita dihabiskan, untuk apa lagi umur kita pakai, semuanya diminta pertanggungjawaban oleh Allah kepada kita. Baru saja selesai dikuburkannya jasad kita, belum lagi hilang jejak telapak kaki manusia yang mengantarkan ke kubur. Pertama yang ditanya Allah ialah mengenai umur, kemana dihabiskan dan untuk apa digunakan. Pada waktu itu tidak dapat berdusta sedikit pun, sebab seluruh anggota badan menjadi saksi tentang apa dan untuk apa diperlukan umur yang sekian puluh tahun dipakai. Barulah pada hari itu timbul penyesalan, yang mana penyesalan tidak berguna lagi, sesaat kemudian tak ada gunanya lagi. Menangislah, merataplah karena menyesali perbuatan pada waktu itu. Namun tangis dan ratap tidak menolong sedikit pun. Umur akan melakukan kepada Allah semua apa yang terperbuat dari kerjakan di dunia, dengan tidak dapat dikurangi dan ditambah sedikit pun. Umur akan menceritakan di hadapan Allah nantinya bahwa aku selama berada di tubuh si An sekian tahun lamanya, sekian kali dia berbuat maksiat, berjudi dan lain-lainnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan selama kita berkesempatan oleh Allah, mari kita tingkatkan amal ibadah kepada Allah, dan semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, summa tuwaffaq nafsun ma kasabat wa hum la yudlamun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, takutlah kamu akan suatu hari yang kamu akan kembalikan kepada Allah, kemudian disempurnakanlah balasan tiap-tiap jiwa apa-apa yang telah diusahakan
sedangkan mereka tidak teraniaya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul